Evaluasi eh, dan perbaikan. Kepemimpinan dan komitmen yang berada di tengah berarti menjadi pusat atau fokus sebagai landasan utama yang mampu menggerakkan siklus atau putaran di sekelilingnya, yang terdiri dari integrasi, desain, implementasi, evaluasi, perbaikan. Komponen integrasi desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan akan selalu berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Karena masing-masing komponen kerangka manajemen risiko ini akan saya jabarkan secara singkat sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan dan komitmen merupakan komponen fokus penting dalam kerangka kerja manajemen risiko. Sedangkan kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu dari diri sendiri maupun orang lain. Tindakan tertentu atau hal tertentu, kepemimpinan digambarkan dengan pemimpin organisasi atau manajemen puncak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk berkomitmen atau terikat dalam menjalankan manajemen risiko. Dengan kata lain, pemimpin organisasi memberikan teladan dan komitmen dalam mengelola risiko melalui kebijakan, wewenang, tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat organisasi yang disesuaikan dengan tujuan organisasi. Yang kedua itu ada integrasi berasal dari kata integration. Dalam bahasa Inggris yang berarti penggabungan atau pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi dalam manajemen risiko berarti manajemen risiko menyatu sebagai satu kesatuan dalam suatu organisasi. Sehingga integrasi pada kerangka kerja bermakna bahwa manajemen risiko menjadi bagian dan tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tujuan, tata kelola kepemimpinan, dan komitmen, strategi, sasaran, dan operasi organisasi. Yang ketiga, desain. Desain itu adalah suatu cara perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Desain dalam kerangka kerja manajemen risiko mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama pemahaman organisasi dan konteksnya. Yang kedua, penegasan komitmen manajemen risiko. Yang ketiga, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Yang keempat, alokasi sumber daya. Dan yang kelima, penyiapan komunikasi dan konsultasi. Lalu selanjutnya ada implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko. Atau kerangka kerja dalam manajemen risiko dilaksanakan setelah desain. Manajemen risiko dibuat dan ditetapkan jika desain dalam manajemen risiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko menjadi bagian dari semua kegiatan dalam organisasi atau perusahaan. Lalu ada evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi dalam kerangka manajemen risiko dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir ada perbaikan. Dalam kerangka manajemen risiko terdiri dari adaptasi dan perbaikan sinambung. Seperti yang kita ketahui bahwa adaptasi itu adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, jadi suatu organisasi dapat beradaptasi dengan melihat perubahan baik di lingkungan internal dan eksternal pada organisasi tersebut, lalu membuat perbaikan sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada.
untuk mencapai tujuan organisasi. Perbaikan sinambung adalah perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga perbaikan sinambung akan senantiasa dilakukan manakala terjadi kesenjangan atau ketidaksesuaian untuk meningkatkan pengelolaan risiko pada organisasi atau perusahaan. Atau secara singkat, kerangka kerja manajemen risiko merupakan landasan untuk melaksanakan proses manajemen risiko pada suatu organisasi atau perusahaan. Lalu ada beberapa sedikit pengertian juga tentang manajemen risiko, eh, di mana tujuan dari kerangka kerja manajemen risiko ini yaitu membantu dalam mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dalam konteks tertentu dalam organisasi. Jadi, tujuan kerangka kerja manajemen risiko yaitu eh, memastikan bahwa informasi tentang risiko yang berasal dari proses manajemen risiko secara memadai dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemenuhan akuntabilitas di semua tingkat organisasi yang relevan. Itu. Yang pertama itu ada menciptakan dan melindungi nilai. Yang kedua, bagian terpadu dari semua proses dalam organisasi. Nah, ini ada sedikit gambaran arsitektur manajemen risiko. Yang ketiga, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang pertama itu menciptakan dan melindungi nilai. Dan yang kedua, bagian terpadu dari semua proses dalam organisasi. Yang ketiga, bagian dari pengambilan keputusan. Yang keempat, ada eksplisit ditujukan pada ketidakpastian. Dan yang kelima, sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Yang keenam, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, disesuaikan dengan penggunanya. Dan yang ke-8, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Yang ke-9, transparansi dan inklusif. Dan yang ke-10, dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan. Yang ke-11, memfasilitasi perbaikan terus-menerus dari organisasi. Jadi dari bagian-bagian tersebut juga dapat kerangka mandat dan komitmen, yaitu rancangan kerangka kerja atau pengelolaan risiko, perbaikan berkelanjutan terhadap suatu kerangka kerja, mengimplementasikan manajemen risiko, pemantauan, dan tinjauan suatu kerangka kerja. Jadi penilaian risiko ini eh, penetapan suatu konteks, lalu kita melakukan identifikasi risiko, lalu kita menganalisis risiko, lalu kita evaluasi risiko, lalu kita mm, melakukan pelakuan risiko. Jadi komponen kerangka kerja manajemen risiko yang pertama itu kasta paling tinggi yaitu mandat dan komitmen. Di mana yang pertama itu didesain kerangka kerja pengelolaan risiko. Yang pertama memahami organisasi dan konteksnya. Yang kedua menetapkan kebijakan manajemen risiko. Yang ketiga akuntabilitas. Yang keempat integrasi ke dalam proses organisasi. Yang kelima ada sumber daya. Yang keenam ada membangun mekanisme komunikasi internal dan pelaporan. Yang ketujuh, membangun komunikasi eksternal dan mekanisme pelaporan. Jadi dari poin-poin tersebut, eh, ini semua eh, keterikatan. Yang kedua itu menerapkan manajemen risiko. Di poin pertama itu ada menerapkan kerangka kerja untuk mengelola risiko. Ya, di poin kedua itu melaksanakan proses manajemen risiko. Di poin ketiga ini pemantauan dan peninjauan kerangka. Lalu ada perbaikan kerangka kerja berkesinambungan. Jadi dari poin-poin tersebut mereka ini saling berkesinambungan, saling berhubungan. Jadi penyusunan desain kerangka kerja dan manajemen risiko pada dasarnya meliputi dua aspek,
yaitu aspek pemahaman terhadap konteks organisasi dan aspek tata kelola manajemen risiko atau risk management governance struktur. Aspek pertama merupakan landasan untuk memahami situasi di mana manajemen risiko akan diterapkan. Nah, sedangkan aspek kedua menjabarkan elemen-elemen yang diperlukan untuk menetapkan manajemen risiko dengan baik. Adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai memahami organisasi dan konteksnya. Yang kedua ada tata kelola manajemen risiko. Yang ketiga ada kebijakan manajemen risiko. Yang keempat akuntabilitas. Yang kelima integrasi dalam proses organisasi. Yang keenam ada sumber daya. Yang ketujuh ada pembuatan mekanisme komunikasi internal dan pelaporan. Dan yang kedelapan, pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelaporan. Yang pertama, kita harus memahami organisasi dan konteksnya. Konteks eksternal atau internal organisasi antara lain lingkungan, budaya, politik, hukum, ekonomi, teknologi, geografis, kondisi alam, baik secara domestik, regional, maupun internasional. Dan poin yang kedua, faktor kunci dan kecenderungan atau tren yang mampu mempunyai dampak terhadap sasaran organisasi. Persepsi dan nilai-nilai yang dianut para pemangku kepentingan eksternal organisasi. Konteks internal organisasi antara lain kapabilitas organisasi dalam pengertian sumber daya dan pengetahuan. Yang kedua, sistem informasi, arus informasi, dan proses pengambilan keputusan, baik formal maupun informal. Para pemangku kepentingan internal, kebijakan, sasaran, dan strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Persepsi nilai-nilai dan budaya organisasi, standar, dan model acuan yang digunakan oleh organisasi. Lalu ada struktur, contohnya misalnya governance, peran, dan akuntabilitas. Lalu ada tata kelola manajemen risiko. Jadi tata kelola manajemen risiko ini meliputi unsur-unsur kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas, pelaksanaan, perencanaan, manajemen risiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, dan mekanisme komunikasi serta pelaporan pelaksanaan manajemen risiko, baik internal maupun eksternal. Satu hal lagi yang biasanya penting dalam tata kelola manajemen risiko adalah kesamaan bahasa, yaitu penggunaan istilah-istilah dalam penerapan manajemen risiko. Lalu ada kebijakan manajemen risiko. Hubungan antara kebijakan manajemen risiko dengan sasaran organisasi serta kebijakan lainnya. Lalu ada alasan penerapan manajemen risiko, poin-poinnya akuntabilitas dan tanggung jawab untuk manajemen risiko. Lalu ada cara menanganinya bila terjadi benturan kepentingan, kemampuan organisasi dalam menerima risiko atau risk appetite, dan jenis risiko yang tidak dapat diterima. Proses, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengolah risiko. Lalu ada ketersediaan sumber daya bagi mereka yang ingin mendapatkan akuntabilitas serta tanggung jawab dalam mengolah risiko. Lalu bagaimana kinerja manajemen risiko akan diukur dan dilaporkan. Komitmen untuk selalu melakukan review dan verifikasi secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan perbaikannya secara berlanjut. Lalu ada akuntabilitas, yaitu menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan,
dan merawat kerangka kerja manajemen risiko. Menentukan masing-masing pemangku risiko atau risk owner yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penanganan risiko dan menjaga pengendalian risiko serta melaporkan informasi tentang risiko. Lalu menetapkan ukuran kinerja mekanisme pelaporan internal dan eksternal serta proses eskalasinya sampai ke kepemimpinan puncak organisasi. Lalu ada poin terakhir di bagian akuntabilitas, yaitu memastikan tersedianya sistem pemberian persetujuan, pengakuan, hadiah, dan sanksi. Lalu kita lanjut ke integrasi ke dalam proses organisasi. Proses manajemen risiko harus menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan bisnis, perencanaan strategi, penyusunan rencana bisnis, dan proses manajemen perubahan. Nah, untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko tersebut ditetapkan dan manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari praktik-praktik organisasi serta proses bisnis. Lalu ke bagian sumber daya. Poin pertama itu di mana personalia dengan pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang memadai serta jumlah dengan kebutuhan sumber daya lain yang diperlukan untuk setiap tahapan penerapan manajemen risiko, proses dan prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan sistem dokumentasinya, sistem informasi dan manajemen pengetahuan atau knowledge management system. Lalu ada poin pembuatan mekanisme komunikasi internal dan pelaporan. Komponen kunci kerangka kerja manajemen risiko dan setiap perubahan yang terjadi dapat dikomunikasikan dengan baik ke seluruh pihak terkait. Itu poin pertamanya. Poin keduanya, tersedianya cukup laporan tentang efektivitas kerangka kerja manajemen risiko dan hasil dari proses manajemen risiko. Informasi hasil penerapan manajemen risiko selalu tersedia di tiap tingkatan yang memerlukan dan pada waktu yang diperlukan. Lalu di poin terakhir mengenai pembuatan mekanisme komunikasi internal dan pelaporan, ada terselenggaranya proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan internal. Kita lanjut, ada judul besar mengenai pembuatan mekanisme dan komunikasi eksternal dan pelapor. Jadi bagian dari pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelapor ini harus pengikut sertaan pemangku kepentingan eksternal dan memastikan terjadinya proses komunikasi yang efektif. Lalu ada juga pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelapor, pelaporan ke pihak eksternal sesuai dengan tuntutan kepatuhan hukum serta penerapan good corporate governance. Pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelapor melaksanakan pengungkapan informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelapor menyampaikan nih umpan balik dan laporan atas proses komunikasi dan konsultasi. Lalu pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelapor menggunakan komunikasi untuk membina dan meningkatkan kepercayaan kepada organisasi. Pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelapor berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pada saat terjadi krisis atau keadaan darurat. Penerapan manajemen resiko. Yang pertama,
penerapan kerangka kerja manajemen risiko. Eh, Penerapan kerangka kerja manajemen risiko ini ada beberapa bagian yang harus kita pahami, di mana yaitu menetapkan strategi, menerapkan kebijakan, mematuhi semua ketetapan, mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, menyelenggarakan sosialisasi, lalu melakukan komunikasi dan konsultansi, di mana menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko pada proses-proses di dalam organisasi, lalu mematuhi semua ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen risiko, lalu menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko. Dalam penerapan manajemen risiko juga kita harus melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko itu memang sesuai nih dengan kebutuhan dan tepat sasaran atau efektif. Lalu penerapan manajemen risiko. Lalu penerapan proses manajemen risiko pada tahap ini menggunakan metode pemetaan proses bisnis yang akan memberikan kontribusi yang besar, terutama melalui identifikasi kemungkinan resiko yang dapat terjadi. Metode yang digunakan antara lain FMEA atau Failure Mode Effect and Analysis, lalu ada Risk Breakdown Structure atau RBS, dan CRSA atau Control Risk Self Assessment dan lain-lain. Prinsip dasar untuk penerapan manajemen risiko pada proses bisnis. Di poin pertama itu kita harus memahami apa saja sasaran atau objek dalam proses bisnis tersebut. Lalu kita mengidentifikasi apa saja yang dapat menghambat tercapainya sasaran bisnis proses tersebut. Lalu di poin ketiga, pengendalian apakah yang harus dilakukan agar resiko-resiko tersebut dapat ditiadakan atau dikurangi. Dari prinsip dasar, maka dikembangkan beberapa hal guna mempersiapkan penerapan manajemen risiko. Di poin pertama ada proses bisnis, di mana proses bisnis ini mengikuti proses-proses bisnis. Lalu ada ukuran keberhasilan proses, di mana kita harus mengevaluasi. Lalu ada ukuran resiko, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan di video pertama saya. Ukuran resiko itu ada resiko rendah, resiko menengah, dan resiko yang tinggi. Lalu ada tindakan pengendalian. Nah, dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, kita harus menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja ini. Jadi kita melakukan perencanaan. Lalu kita menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko kepada proses-proses organisasi. Mematuhi semua ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen risiko. Nah, lalu mematuhi semua ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, kita juga harus perlu mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan
hasil proses manajemen risiko. Nah, selain itu, dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, hendaknya menyelenggarakan nih sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko. Nah, lalu dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, eh, hendaknya juga kita melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko memang sesuai dengan kebutuhan yang efektif. Lalu pemantauan dan tinjauan kerangka kerja. Untuk memastikan bahwa manajemen risiko efektif dan menunjang kinerja organisasi, maka manajemen organisasi hendaknya menetapkan ukuran kinerja, mengukur kemajuan penerapan manajemen risiko secara berkala dibandingkan dengan rencana awal. Lalu meninjau secara berkala apakah kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana penerapan masih tetap sesuai dengan konteks internal dan eksternal organisasi. Lalu memastikan apakah kebijakan risiko dipatuhi, memantau bagaimanakah penerapan rencana manajemen risiko dan kepatuhan dalam menyampaikan laporan risiko secara berkala. Lalu memantau efektivitas kerangka kerja manajemen risiko. Mengenai uraian apa yang harus dimonitor dan ditinjau dapat dilihat lebih rinci pada lembar kerja profil proses. Ya, poin pertama itu ada patokan pertama adalah ukuran keberhasilan. Patokan kedua adalah langkah pengendalian. Patokan ketiga adalah resiko diantisipasi. Patokan keempat adalah sasaran bisnis proses tersebut. Lalu perbaikan kerangka kerja secara berkelanjutan. Pengecek merupakan proses memantau dan memeriksa apakah rencana yang ditetapkan telah ditetapkan secara benar. Jika ditetapkan secara benar, akan menghasilkan seperti yang diharapkan. Dan jika terdapat penyimpangan, maka dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan hasil. Cek serta memperbaiki rencana awal sesuai dengan kebutuhan yang bersifat dinamis. Tindakan perbaikan sesuai dengan hasil monitoring pada tahap sebelumnya yang akan meningkatkan kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana manajemen risiko. Tindak lanjut ini diharapkan akan meningkatkan dan memperbaiki manajemen risiko organisasi serta budaya risiko organisasi.